Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang interval. Oke, sekarang kita masuk ke tata perhitungan bilangan real. Di sini ada teorema 2.5.4 yang berbunyi himpunan bilangan real R itu tidak dapat dihitung. Dari teman-teman ada yang tahu di sini kira-kira kita mau buktiin apa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ditunjuk aja temannya biar akan dibuktikannya itu himpunan bilangan real tidak terhitung. Bukan. Iya Kak, cuman ada lanjutannya. Boleh di next? Himpunan bilangan real tidak terhitung dengan cara membuktikan bahwa himpunan I sama dengan himpunan interval tertutup 0,1 tak terhitung. Iya benar Kak. Terima kasih Kak. Jadi di sini kita akan buktikan himpunan bilangan real R tidak terhitung itu dengan cara membuktikan bahwa himpunan tertutup I dari 0 sampai 1 itu tak terhitung. Nah, pembuktiannya itu kita dengan kontradiksi. Andaikan interval tertutup I dari 0 sampai 1 itu tak terhitung. Artinya, itu kita dapat mengurutkan semua anggota interval I dan dapat ditulis sebagai berikut, di mana semua anggota I ini memuat X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Nah, sehingga berdasarkan teorema sifat interval bersarang, itu kita bisa pilih subinterval tertutup I, himpunan bagian dari I, di mana X1-nya itu bukan anggota I1. Lalu kita pilih subinterval tutup I2, himpunan bagian dari I1, di mana X2-nya ini bukan anggota I2. Nah, jika kita lakukan terus-menerus, maka kita bisa peroleh nih barisan interval tertutup bersarangnya. Nah, sebagai berikut nih yang ini, di mana I1-nya itu subset I, I2-nya itu subset I1, dan seterusnya. Di mana Xn-nya itu bukan anggota dari si In untuk setiap n elemen n. Maka berdasarkan teorema sifat interval bersarang, itu terdapat si elemen I, sedemikian sehingga si-nya itu terkandung di setiap interval IN untuk setiap n elemen n. Karena si-nya itu terkandung di setiap interval IN, akibatnya si-nya itu tidak sama dengan si Xn untuk setiap n elemen n. Nah, karena si-nya itu nggak sama dengan Xn, artinya si I-nya itu tidak memuat sisi. Nah, ini tuh kontradiksi dengan si-nya itu elemen I. Salah, kontradiksinya bukan ke sana. Si tidak sama dengan Xn bukan berarti I-nya tidak memuat si. Si-nya kan memang udah pasti ada di I, dijamin oleh teorema 252. Kalau si-nya tidak sama dengan Xn untuk setiap n, berarti apa itu artinya?
Coba balik ke halaman sebelumnya. Kan tadi kita andaikan I itu dapat ditulis sebagai himpunan yang isinya X1, X2, Xn, dan seterusnya. Tapi kita juga punya Si ada di I, tapi si itu tidak sama dengan XI untuk setiap I. Berarti apa? Penulisan seperti ini apa? Sudah mewakili semua unsur di I atau belum? Belum, Bu. Nah, kontradiksinya ke sana. Berarti enumerasi ini atau kita listing ini tidak lengkap karena si nggak ada di sana jadinya. Iya, baik, Bu. Maka pengandaiannya itu salah. Jadi haruslah Tadi ulang lagi, kenapa pengandaiannya salah? Karena sinya tidak sama dengan XN, artinya I-nya itu belum lengkap. Mewakili semua unsur di I. Enumerasi itu tidak lengkap gitu ya. Enumerasi X1, X2 sampai Xn itu tidak lengkap. Enumerasi dari X1, X2 sampai Xn dan seterusnya itu tidak lengkap. Jadi ini kontradiksi. Maka pengandaiannya itu salah karena interval I dari interval tertutup I dari 0 sampai 1 itu tak terhitung. Karena I-nya tak terhitung dan R-nya subset dari I, maka berdasarkan R memuat I kebalik. Ya, maaf, Bu. R memuat I, maka berdasarkan teorema 1.3.9 yang bagian B, R ini juga tak terhitung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ada representasi biner. Jika X-nya elemen interval tertutup dari 0 sampai 1, kita akan menggunakan metode bagi dua secara berulang untuk memperoleh barisan AN dari 0 dan 1 sebagai berikut. Jika X-nya tidak sama dengan setengah, termasuk ke dalam subinterval kiri, interval tertutup 0,1. Coba yang ini kamu jelasinnya sambil ada ilustrasi gambarnya. Mungkin harus pakai buka whiteboard mungkin ya, atau apalah gitu. Kalau di sini kan terlalu sempit menggambarnya. Bentar ya, Bu. Iya, bentar. Ya. Ini Bu, Nah, coba dijelasin ke temennya. kan tadi ada subinterval. Mana sih? Zul, apa mau bagi dua layar aja ya? Oh iya, boleh. Nah, kan tadi X-nya elemen interval tertutup 0 sampai 1. Di sini kita menggunakan metode bagi dua. Kamu kayaknya mic-nya mungkin ini suaranya bergemuruh, mungkin posisi mic-nya harus dipindah. Kenapa, Bu? Suaranya bergemuruh, mungkin posisi mic-nya harus dipindah. Mungkin mic kamu goyang-goyang kali. Oh. Jadi, kan jika X-nya elemen interval tertutup A sampai 1. Nah, kita menggunakan metode bagi dua secara berulang untuk memperoleh AN dari 0 dan 1. Jadi, kita bagi dua nih, ada
interval 0 sampai 1 dibagi 2 jadi subinterval kiri dan subinterval kanan. Nah, subinterval kirinya ini dari 0 sampai setengah. Ini kita ambil A1-nya sama dengan 0. Sedangkan yang di subinterval kanan dari setengah sampai 1 kita ambil A1-nya sama dengan 1. Mungkin Kemudian- bisa kamu kasih contoh kali ya ininya, bilangannya apa? Contoh Kan X-nya elemen 0,1. Ya contohnya misalkan kamu ambil 0, berapa gitu. Biar kelihatan gitu ilustrasinya. Biar kebayang. Kan tadi kan jika X tidak sama setengah, misalnya X-nya berapa coba? Misalkan X-nya, tapi jangan yang cepat nemunya. X-nya kan tidak sama dengan setengah, berarti Misalkan X-nya 1/3 misalnya. Nah, kalau 1/3 dia kan udah dibagi 2, sekarang si 1/3 itu ada di ruas kiri apa kanan? Di interval bagian kiri atau kanan setelah dibagi 2? 1/3 ada di 1/2. Kiri, Bu. Berarti coba sambil ditulis itu seperti 1/3 0, berapa itu? 0,3. Itu kan kalau desimal, kan sekarang kita pakai biner. Oh iya. 1/3. Kan katanya apa? Kalau pertama kita bagi 2, kalau X tidak sama dengan setengah, terus kalau dia ada di sebelah kiri, kita ambil A1 sama dengan berapa itu? 0. Ini 0. Ya, berarti dia masih 0,0 ya, kamu tulis dulu, berarti baru 0,0. Berarti Ya, tulis saja subinterval kirinya 0,0, Bu. bukan subinterval, kan kamu menjadikan representasi biner dari 1/3. Iya. Pertama kan kamu bagi 2, interval 0,1, terus perhatikan si 1/3 itu ada di ruas kiri apa di ruas kanan setelah dibagi 2? Ada di ruas kiri. Nah, menurut aturan kamu kalau dia berada di ruas kiri, jadi digit pertamanya apa setelah tanda koma itu? 0. Coba tadi kan kita ditulis dulu deh, kita mau nulis representasi biner itu apa sih? 0,A1, A2, dan seterusnya, ditulis kayak gitu dulu kali. 0,A1, A2. Ditulis di mana yang kamu nulis? Coba Bil. 0,A1, A2 berarti A1-nya. Mending ini aja ditulis baru aja di sini berarti. Ditulis dulu garis bilangannya, coba biar tahapannya temannya kelihatan. Nah, coba paling ujung kita taruh 0, paling ujung kanan taruh 1. Coba kamu tandain setengah dan 1/4 ada di mana? Taruh setengah dulu aja. Bentar Ibu, sinyal aku. Nah, 1/3 ada di mana? 1/4 ada di Oke. Kan kita mau coba ditulis di bawah itu atau di layar bawah, berarti kita mau nulis 1/3 itu sama dengan? Maaf Ibu, sinyalnya aku keluar. Ya, nggak apa-apa. Kita mau 1/3 itu ditulis sebagai 0, A1, A2, A3, dan seterusnya. Dan kita mau mencari nilai si A1, A2, A3, dan seterusnya. 0, representasi biner tuh kayak 0, kan ya? iya Ibu. Bu, maaf pakai teks aja ya? Oh, terserah aja, yang gampang buat kalian aja.
Oke. Nah, sekarang kan kamu baru masih mencari A1-nya berapa itu? Kamu jelasin. Soalnya Pertama kan interval 0,1 dibagi 2. Kemudian perhatikan si sepertiga itu ada di ruas kiri atau kanan. Kemudian baru putuskan berarti A1-nya berapa. dulu ya Bu. Dulu, Bu. Zulfa kayaknya, ini Zulfa yang presentasi ya, kamu sinyalnya kayaknya nggak stabil deh. Coba diganti oleh yang sinyalnya agak stabil aja yang jelasin. Ini bukan Bu, jadinya 0, interval 0/3 dan interval 1/3 sampai setengah. Bukan kamu dari tahap 1 dulu, coba kamu baca dulu dari awal tahap pertama apa itu. Mulai dari jika X elemen 01, coba dari sana baca dulu. Baca keras-keras aja. Oh ya. Jika X elemen interval tertutup 0 sampai 1, kita akan menggunakan metode bagi 2 secara berulang untuk memperoleh barisan AN dari 0 dan 1. Jika X tidak sama dengan setengah, termasuk ke dalam subinterval tertutup 0 hingga setengah, kita ambil A1-nya sama dengan 0. Sedangkan Stop dulu. Nah, balik lagi kasus kamu. Sekarang sepertiga ada di bagian kiri atau kanan itu? Ada di bagian kiri. Nah, baru tulis berarti A1-nya berapa? A1-nya 0. Di bawah sepertiga itu aja nulisnya, yang di bawah sepertiga sama dengan. Berarti itu A1-nya 0. Oke, kemudian apa lagi? Selanjutnya. Sedangkan jika X termasuk subinterval kanan, setengah koma 1, kita ambil A1 sama dengan 1. Jika X sama dengan setengah, maka kita dapat mengambil A1 menjadi 0 atau 1. Maka dalam sebarang kasus kita punya A1/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1+1. Nah, coba dalam kasus kamu berarti sepertiga itu ada di antara apa itu? Ada di antara 0 dan setengah, Bu. Kan maunya A1/2 dan A1+1/2. A1-nya karena sama dengan 0, jadi 0 kurang dari sama dengan, karena X-nya sepertiga, lalu kurang dari sama dengan 0 tambah 1/2, jadi setengah. Atau gimana? Coba benar nggak itu dicek? Benar nggak? Coba ditulis aja di sini. Berarti benar nggak 0 itu berada, cek. Di sebelah kanannya kamu tulis, benar nggak 0 itu ada di antara, apa itu, A1/2 berarti apa? Berarti 0/2 dan setengah, benar nggak? Berarti karena A1-nya sama dengan 0, jadi 0/2 kurang dari sama dengan X kurang dari X-nya kan sepertiga. Sepertiga kurang dari sama dengan 0 plus 1/2. Oke, kemudian apa katanya? Bagi lagi interval. Kemudian bagi 2 interval setengah A1 interval tertutup dari setengah A1 hingga setengah A1+1. Jika X berada pada subinterval kiri, kita ambil A2 sama dengan 0, dan jika X berada pada subinterval kanan, kita ambil A2 sama dengan 1.
Nah, jika X sama dengan 1/4 atau X sama dengan 3/4, kita dapat mengambil A2 sama dengan 0 atau A2 sama dengan 1. Ya, stop Untuk dulu. Lanjut dulu ke kasus kamu. Berarti A2-nya berapa? Berarti A2-nya Kan tadi bagi 2 interval setengah A1 sampai dengan setengah A1 tambah 2. Berarti interval yang mana itu maksudnya? interval yang 0, Bu. Ya, coba ditulis di layaran sebelah kanan, tulis apa? Selanjutnya bagi interval substitusi A1-nya. Bagi 2 interval setengah A1 berarti setengah kali 0, setengah. Setengah. Dan itu sama dengan interval apa itu? Oke, berarti apa? Berarti interval 0 sampai setengah kamu bagi 2. Bagi 2, jadi Kemudian perhatikan si sepertiga ada di bagian kiri apa ada di bagian kanan? Kan udah dibagi 2 itu. ada di sebelah kanan, Bu. Ya, coba karena kamu tulis karena si sepertiga ada di bagian kanan, jadinya apa? Di interval bagian kanan dari pembagian 0,5 dengan jadinya apa? Atau begini aja deh, karena si sepertiga ada di antara 1/4 dan setengah, berarti kan dia ada di kanan itu maksudnya. Dan setengah atau dalam kurung itu ada di sebelah kanan biseksi 0 dan setengah. Biseksi 0 sampai setengah. Biseksi interval. Biseksi interval tutup 0 sampai setengah. Maka ambil A2 berapa itu? 1, Bu. Oke, sekarang kamu sudah punya A2 sama dengan 1. Langkah berikutnya apa? Berarti X itu ada di antara, balik lagi ke layar slide. Maka untuk sebarang kasus kita punya bentuk A1/2 plus A2/2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1/2 ditambah A2 plus 1/2. Benar nggak? Coba dicek. Coba, benar nggak? Si X-nya berada di, coba 1/2 berapa itu? 0/2. Ini kamu kalau nulisnya pakai ini ya, pakai mouse ya? Kalau coret-coret? Iya, Bu. Oh iya, susah ya udah. Ketik aja. A1, 0. Satu. Ya, benar ya? Iya, Bu. A2 per ini kali, A2 setengah kali itu kan 2/2. Oh iya benar, ini 4. Oke. Berarti itu ya maksudnya itu. Untuk yang kasus di apa? Biseksi kedua kali. Kemudian kalau dilanjutin katanya apa? Coba kamu tunjukin dulu. Kalau ini kan dia sudah langsung AN ya. Coba sekarang kamu lanjut ke A3 dulu.
Pindah, atau yang si sepertiga sama dengan 0A1 itu kamu pindahin ke atasnya si atas garis aja. Sini, Bu. Enggak, yang tadi si sepertiga. Enggak, yang tadi yang sepertiga sama dengan 0,A1, A2, A3 itu dipindahin ke layar paling atas aja. Oh, iya. Oke, selanjutnya apa? Karena si sepertiga itu ada di interval 1/4 sama setengah, selanjutnya apa yang kamu bagi 2? 1/4 seperti ini, Bu. Antara 1/4 dan setengah. Coba itu dibagi 2, kasih pennya warna lain. Di garis bilangannya dibagi 2 dulu. Kira-kira si 1/8 ada di setelah sepertiga apa di 1/8? Berapa itu kalau di antara itu? 1/4 ditambah 1/8. 3/8 berarti. Berarti kan selanjutnya apa? Selanjutnya bagi 2 interval. Coba ini, karena si sepertiga itu ada di antara interval 1/4 dan setengah. Berarti karena sepertiga di interval itu jadi interval 1/4 setengah di interval koma setengah. Selanjutnya bagi 2 interval tersebut, interval ini. Kemudian apa? Ternyata sepertiga diperoleh apa? Sepertiga berada di sebelah kiri biseksi interval 1/4 setengah. Itu 12 itu masih kurang pernya. Oke. Maka diambil berapa? Apalagi yang perlu diambil? A3 ya? Apa A4? A3 ya? A3, Bu. Maka ambil A3 berapa? A3-nya jadi... Kalau ada di kiri dia apa itu? Dia di kiri. Itu di paragraf pertama. Di paragraf pertama kamu kan ada tuh, kan semuanya ngikut itu kalau AN-nya. Kalau dia ada sebelah kiri, AN diambil berapa itu? Mungkin apa? Layar slide-nya bisa next mungkin. Nah, itu apa? Secara umum AN sama dengan 0 kalau apa? Kalau jika X bukan titik bagi dan terletak pada subinterval kiri. Berarti A3 sama dengan 0 ya, Bu? Dan proses itu dilakukan terus berulang-ulang gitu ya? Iya. Oke, balik lagi ke slide. Ayo coba ditulis dulu, berarti sepertiga sama dengan apa itu yang sudah diperoleh? Ke layar paling atas tadi yang kamu udah nulis sepertiga sama dengan 0,A1, A2, A3. Berarti itu apa tuh? Berarti sama dengan 0, A2 tadi 1 ya? kan tadi A1 dulu, kan 0,A1. A1 kamu berapa itu? Oh iya. 0, 1, 0, 0, 0. Emang ya 0, 0, 0? Nggak tahu kan, coba ya sampai yang udah dihitung aja. Oh iya, Bu. Kan kita nggak tahu yang setelahnya berapa.
Oke. Dan selanjutnya ya silakan dihitung gitu ya. Oke, balik lagi ke slide-nya. Nah, yang tadi kita tandai pada langkah KN, nilai AN itu sama dengan 0 jika X bukan titik bagi dan terletak pada subinterval kiri. Dan Bukan menetap- titik bagi, itu artinya dia tepat berada di titik pembagian biseksi itu ya. Kayak kalau ketika biseksi pertama berarti dia sama dengan setengah, kalau di biseksi kedua berarti dia sama dengan 1/4 atau 3/4, dan seterusnya gitu ya. Dia tetap di titik ujung pembagian 2. Itu maksudnya titik bagi. Kemudian lanjutin. Iya, Bu. Dan menetapkan nilai AN sama dengan 1 jika X terletak pada subinterval kanan. Nah, dengan cara ini kita peroleh barisan AN dari 0 atau 1 yang sesuai dengan barisan interval bersarang yang mengandung titik X. Untuk setiap N, kita memiliki ketidaksamaan A1 per 2 ditambah A2 per 2 pangkat 2 hingga AN per 2 pangkat N kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A1 per 2 ditambah A2 per 2 pangkat 2 ditambah hingga AN plus 1 per 2 pangkat N. Nah, jika X menjadi titik pembagi pada langkah Kn, maka X sama dengan M per 2 pangkat N, dengan M itu ganjil. Dalam kasus ini, kita bisa memilih subinterval kiri atau kanan. Namun, setelah subinterval ini dipilih, kemudian semua subinterval berikutnya dalam prosedur bagi 2 akan ditentukan. Lalu, Nah, kita di sini punya contoh. Nah, ini udah dibikin belum gambarnya? Yang tadi yang gambar udah dibikin untuk ini bukan? Yang ilustrasi? Iya, Bu. Ya udah, tampilin. Nah, misalnya jika kita pilih subinterval kiri AN sama dengan 0, maka X adalah titik akhir kanan dari semua subinterval berikutnya. Oleh karena itu, AK sama dengan 1 untuk semua K lebih dari sama dengan N plus 1. Nah, di sisi lain, jika kita pilih subinterval kanan, sehingga AN sama dengan 1, maka X adalah titik akhir dari semua subinterval berikutnya. Oleh karena itu, AK sama dengan 1 untuk semua K lebih dari sama dengan N plus 1. Nah, di sini kita punya contoh jika X sama dengan 3/4. Di sini kita kan punya interval dari 0, Pertama dari 0 sampai 1 dulu. Ya, dari 0 sampai 1. Terus kan dibagi 2. Nah, kan 3/4-nya itu ada di subinterval sebelah kanan. Nah, maka A-nya itu bernilai... Berarti A1-nya berapa? A1-nya bernilai 1. Nah, lalu kan ini kan 3/4 ada di sini nih. Terus ada 2, kan dia membagi 2 interval juga. Di sini bukan membagi 2 interval, si 3/4 itu tepat berada di tengah interval setengah dengan 1. Lalu kan tadi tadi 0,1 udah dibagi 2, kemudian diperhatikan ternyata si 3/4 itu ada di sebelah kanan. Selanjutnya interval kanan itu dibagi 2 lagi, ternyata si 3/4 itu tepat berada di tengah atau di titik bagi. Nah, berarti kita putuskan si A2-nya mau berapa, mau 0 kah atau mau 1? Karena kalau kita pilih 0 maka ujung berikutnya jadi apa? Kalau kita pilih 1 ujung berikutnya jadi apa? Itu maksud dari paragraf yang sedang tampil di slide sekarang. Coba dijelaskan. Ya, di sini kan kita udah membagi interval 0 hingga 1. Terus kebetulan 3/4 ini menjadi titik tengah di interval setengah dan 1. Nah, di sini kan dibagi jadi 2 interval lagi. Setengah hingga 3/4 dan 3/4 hingga 1. Nah, untuk subinterval yang ini 3/4 itu kan jadi titik akhir di sebelah kanan.
Nah, kalau kita lihat di sini, jika kita memilih subinterval kiri AN sama dengan 0, maka X adalah titik akhir kanan. Jadi, subinterval yang ini A-nya sama dengan 0, karena 3/4-nya menjadi titik akhir kanan. Nah, untuk yang sebelah kanan, subinterval yang ini, 3/4-nya itu menjadi titik akhir di sebelah kiri. Karena 3/4-nya jadi titik akhir sebelah kiri, maka A-nya sama dengan 1. Gitu. Lalu, Berarti A2-nya dipilih berapa? maka A2-nya ada 2, Bu. Dapat 0, dapat menjadi 0 atau 1. Ya. Kemudian kan Kemudian, katanya ujungnya. lalu kita bisa membagi setengah dan 3/4 menjadi subinterval lagi. Jadi, ada Sekarang kalau kamu yang kalau kamu membagi 2 0 sampai setengah sampai 3/4 berarti A2-nya diambil berapa? Kan ini katanya, kan kita yang di slide itu bilang apa? Nilai A3 itu bergantung kepada A2. Nah, A2-nya kan bebas mau dipilih 0 atau 1 gitu kan? Nah, kalau A2-nya kamu pilih 0, berarti A3-nya berapa? Kalau A2-nya dipilih 1, A3-nya berapa? Menurut si slide ini. Oh, karena A-nya ini Misalkan sama kamu dengan... pilih, misalkan kamu pilih A2 sama dengan 0, misalnya, berarti A3-nya berapa? 1, Bu. Kenapa dijelaskan? Karena di sini dituliskan bahwa jika AN sama dengan 0, maka AK-nya itu akan sama dengan 1, dengan K-nya itu lebih dari sama dengan N+1. Jadi selanjutnya akan bernilai 1. Gitu. Oke, kalau kamu pilih si A2-nya sama dengan 0, tadi kalau A2-nya sama dengan 1, maka AK-nya akan bernilai 0. Berarti kemungkinan representasi biner dari si 3/4 itu apa? Untuk yang ini akan bernilai 1, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya. Dan yang sebelah kanan akan bernilai 1, 1, 0, 0, 0, dan seterusnya. Bukan sebelah kanan ya, kalau kamu kalau A2-nya kalau A2-nya diambil 1, ditulis berarti 1/4 sama dengan 0, berapa? Coba ditulis. Jika A2 diambil sama dengan 0, maka apa? Maka si representasi biner dari 1/4 sama dengan representasi binernya adalah 1/4 sama dengan gitu aja nulisnya. Seperempat sama dengan 0, nggak ada komanya lagi kan? Nggak ada 1. Iya. 1, 1, 1, 1, terus gitu ya. Kemudian jika jika A2 diambil 1, Oke, kemudian sekarang lanjut ke materi berikutnya. Ini lanjut materi berikutnya aja, Bu. Enggak, maksudnya yang ini maksudnya. Slide berikutnya. Nah, jadi, dari contoh yang tadi sudah dijelaskan, maka kita dapat merangkum jika X elemen
interval tertutup 0 hingga 1, maka terdapat barisan AN dari 0 ini hingga 1 sehingga pertidaksamaan 1 Sorry, berlaku. ini terdapat barisan dari 0 atau 1 itu maksudnya apa? Barisan tersebut isinya cuma 0 dan 1 gitu kan? Kan itu tadi maksudnya, kan nilai A1, A2, A3, dan seterusnya itu kan nilainya kalau nggak 1, 0 kan? Karena dia representasi biner. Oh iya, Bu. Maka terdapat barisan AN dari 0 atau 1. Di mana AN itu sama dengan 0 atau 1 gitu. Maka terdapat barisan AN di mana bernilai 0 atau 1 sehingga pertidaksamaan 1 berlaku untuk semua N elemen bilangan asli. Dalam hal ini kita tulis X sama dengan A1, A2. Itu 0, koma sebenarnya itu kan titik, itu kan sebenarnya 0, A1, A2 maksudnya itu. Iya, Bu. Ini X di sini harusnya ada 0, A1, A2 hingga AN. Dan persamaan 2 merupakan representasi biner dari X. Representasi ini unik kecuali jika X sama dengan M per 2 pangkat N untuk M ganjil. Dalam hal ini X memiliki 2 persamaan seperti ini. X sama dengan ini 0, A1, A2, AN-1, lalu 1, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya, sama dengan 0, A1, A2, hingga AN-1, lalu sini 0, lalu 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Nah, yang ini berakhir di 0, dan yang ini akan berakhir di 1. Sebaliknya, setiap barisan 0 dan 1 adalah representasi biner dari bilangan real unik di interval tertutup 0,1. Pertidaksamaan yang sesuai dengan 1 menentukan interval tertutup dengan panjang 1 per 2 pangkat N dan urutan interval bersarang. Oleh karena itu, teorema 253 menyeratkan bahwa terdapat bilangan real unik X yang memenuhi persamaan 1 untuk setiap N bilangan asli. Akibatnya, X memiliki representasi biner 0, A1, A2, AN, dan seterusnya. Itu maksudnya apa itu kalimatnya? Yang mana, Bu? Yang paragraf terakhir itu. Apa yang bisa kamu sarikan dari paragraf terakhir itu? Yang memenuhi 1 itu tadi apa? Persamaan satunya apa? Persamaan satunya. Oke. Dan katanya apa? Menurut teorema 253 itu yang bilang yang mana sih? Yang tentang sisi itu kan kalau kita punya interval tertutup bersarang. Coba buku Bartelnya dibuka aja. Oke. Tadi yang apa interval yang kita bagi 2 itu coba intervalnya panjangnya berapa itu setiap kita bagi 2 tadi berapa? Coba di I1 panjang intervalnya berapa? I1 1, Bu. Nah, Dari 0 hingga 1. Setengah. I3 1/4. dan I1 si I1 memuat I2, memuat I3 dan seterusnya kan ya? Iya, Bu. Kemudian apa itu? Coba yang masih di Bartel itu. Oh, masih. Nah, panjang intervalnya berapa? BN kurang AN, infimumnya. Kan tadi mulai dari 1, setengah, dan seterusnya, infimumnya berapa itu? 0, Bu. 0. Maka menurut ini, karena infimum dari panjang interval BN kurang AN itu adalah 0, maka nilai C yang menurut teorema 252, C itu yang termuat di setiap IN itu adalah tunggal. Berarti, menurut teorema ini, coba balik lagi ke slide-nya. Nah, tadi yang X ada di antara itu. Ke halaman yang persamaan 1, kesamaan 1. Maka si X yang berada di interval ini, eksistensinya dijamin oleh si teorema 252, kan? Iya, Bu. Dan nilainya itu tunggal menurut teorema 253.
Itu maksud dari paragraf yang terakhir tadi. Dan oleh karena itu si X tersebut mempunyai representasi biner. Oke. Lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya ada representasi desimal. Representasi desimal ini mirip sama kayak representasi biner. Cuma kalau biner kan tadi dibagi dua. Kalau representasi desimal, kita bagi intervalnya menjadi 10 subinterval yang sama. Misalkan diberikan X elemen interval tertutup 0 sampai 1. Selanjutnya, kita membagi interval tertutup 0 sampai 1 menjadi 10 subinterval yang sama. Maka X termasuk subinterval dari B1/10 hingga B1+1/10. Dengan B1-nya itu dari 0 sampai 9. Sehingga diperoleh bilangan Bn, ini seharusnya Bn, maaf ya. Bilangan bulat dengan 0 kurang dari sama dengan Bn kurang dari sama dengan 9 untuk semua n elemen dari bilangan asli. Sedemikian sehingga X-nya memenuhi B1/10 plus B2/10 kuadrat hingga Bn per 10 pangkat n kurang dari X kurang dari sama dengan B1/10 plus B2/10 kuadrat hingga Bn plus 1/10 pangkat n. Dalam hal ini, kita katakan bahwa X memiliki representasi desimal yang diberikan oleh X sama dengan 0, B1, B2, hingga Bn. Nah, jika X-nya lebih besar sama dengan 1, dan jika B elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga B kurang dari sama dengan X kurang dari B plus 1, maka X-nya itu B, B1, B2, sampai Bn, di mana representasi desimal dari X min B elemen dari interval tertutup 0 sampai 1 seperti yang tadi. Nah, angka negatif juga diperlakukan yang sama. Fakta bahwa setiap desimal menentukan bilangan real unik mengikuti dari teorema 253, karena setiap desimal menentukan urutan interval bersarang dengan panjang. Bukan urutan barisan interval bersarang. Oh, bukan iya, urutan. Iya. Fakta bahwa setiap desimal menentukan bilangan real unik mengikuti dari teorema 2.5.3, karena setiap desimal menentukan barisan interval bersarang dengan panjang 1/10 pangkat n. Nah, representasi desimal dari X elemen interval tertutup 0 sampai 1 adalah unik, kecuali... Unik itu tunggal maksudnya ya? Oh iya, Bu. Adalah tunggal, kecuali jika X-nya titik pembagian pada beberapa tahap, yang dapat dilihat terjadi ketika X sama dengan M per 10 pangkat N untuk beberapa M dan N-nya, elemen bilangan asli, dan M lebih besar dari 1 dan kurang sama dengan 10 pangkat N. Ketika X adalah titik pembagian pada tahap ke N, satu pilihan untuk Bn sesuai dengan memilih subinterval kiri, yang menyebabkan semua digit berikutnya menjadi 9. Dan pilihan lainnya sesuai dengan subinterval kanan, yang menyebabkan semua digit berikutnya menjadi 0. Misalnya nih, jika X-nya itu setengah, maka X-nya itu bisa kita ambil 0,49999 dan seterusnya, atau bisa juga 0,5000000 dan seterusnya. Itu karena setengah itu merupakan titik pembagi pada tahap ke N. Contoh lainnya lagi, kalau misalkan Y sama dengan 38/100, maka Y-nya itu sama dengan 0,37999 dan seterusnya, atau bisa juga Y-nya itu sama dengan Y-nya itu sama dengan 0,3800000 dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu kita ada desimal periodik.
suatu desimal B, B1, B2 hingga Bn dan seterusnya dikatakan periodik atau pengulangan. Kalau berulang itu ya. Ya, atau berulang jika terdapat K dan N elemen bilangan asli sedemikian sehingga Bn sama dengan Bn plus M untuk semua N lebih dari sama dengan K. Dalam kasus ini, blok dari digit BK, BK plus 1 hingga BK plus M-1 diulang ketika digit ke K tercapai. Bilangan terkecil M dengan sifat ini disebut periode dari desimal. Oh, bentar. Kamu kan bilangnya jika terdapat K dan N sehingga Bn sama dengan Bn plus M, nggak nyambung ceritanya. Kamu bilangnya terdapat K, kemudian yang disama dengan kan adalah Bn sama dengan Bn plus M. Oh iya. Maksudnya gimana itu? Oh, harusnya ini BK sama dengan Bn untuk semua N lebih dari sama dengan K. Coba dilanjutin dulu nanti biar kelihatan maksudnya apa. Maaf, jadi di sini jika terdapat K dan N elemen bilangan asli sedemikian sehingga Bn sama dengan BK untuk semua N lebih dari sama dengan K. Dalam kasus ini, blok dari digit BK, BK plus 1 hingga BK plus M-1 diulang ketika digit ke K tercapai. Bilangan terkecil M dengan sifat ini disebut periode dari desimal. Nah, sebagai contoh, di sini kita punya 19/88. Nah, hasilnya itu 0,21590990. Nah, di sini yang berulang itu kan ada 2 digit ya, 9 dan 0. Maka memiliki periode M sama dengan 2, yang menyatakan blok 990 yang dimulai pada digit K sama dengan 4. Nah, maksudnya K sama dengan 4, di sini kan 9-nya itu dimulai pada K sama dengan 4. Nah, jadi berulangnya itu dimulai dari K sama dengan 4. Untuk suatu digit ke K. Dimulai pada digit ke K sama dengan 4. Menyatakan blok 90 yang dimulai pada digit K sama dengan 4. Nah, suatu desimal berakhir ketika blok pengulangan desimal berisi 0 semua. Nah, maksudnya tuh misal kita punya 1/4. 1/4 kan sama dengan 0,250000. Nah, berarti desimal itu berakhir karena kan berakhirnya di 0,25 aja karena di belakangnya itu bakal berisi 0 semua gitu. Lalu, nah kita memiliki teorema, misalkan X elemen bilangan real positif, maka X elemen bilangan rasional jika dan hanya jika representasi desimal dari X periodik. Kira-kira dari teman-teman ada yang bisa ini nggak? Ada yang bisa tentuin yang akan dibuktikannya? Premisnya misalkan X elemen R positif, bilangan real positif, akan dibuktikannya X elemen bilangan rasional jika dan hanya jika representasi desimal dari X periodik. Iya, betul Halimah, makasih jawabannya. Jadi premisnya itu misalkan X elemen bilangan real positif dan yang akan dibuktikannya adalah X elemen bilangan rasional jika dan hanya jika representasi desimal dari X periodik. Nah, yang pertama kita akan membuktikan dari kiri ke kanan dulu. Kan tadi kita punya X elemen bilangan rasional, maka X sama dengan P per Q, di mana PQ-nya itu bilangan asli, tidak memiliki faktor prima, dan kita misalkan 0 kurang dari
P kurang dari Q. Nah, dari proses pembagian Q terhadap P akan menghasilkan representasi desimal P per Q. Nah, setiap langkah pada proses pembagiannya itu diperoleh sisa yang merupakan bilangan bulat dari 0 hingga Q-1. Kenapa hingga Q-1? Soalnya kalau sisanya, misal sisanya itu Q atau Q plus 1 dan seterusnya, itu kan masih bisa dibagi oleh Q. Nah, jadi sisanya itu kan berarti udah nggak bisa dibagi oleh Q. Jadi di sini sisanya itu merupakan bilangan bulat dari 0 hingga Q-1. Nah, oleh karena itu, setelah paling banyak Q langkah, sisa pembagian akan muncul untuk kedua kalinya, dan selanjutnya digit pada hasil bagi akan berulang. Nah, maka representasi desimal dari bilangan rasional itu akan periodik. Lalu dari kanan ke kiri, jika suatu desimal itu periodik, maka desimal tersebut merupakan bilangan rasional. Nah, kita punya contoh, misalkan X sama dengan 7,3141414. Nah, ini periodik kan ya, karena 14-nya itu berulang. Nah, misal kita kalikan dengan 10 untuk memindahkan titik desimal ke blok pengulangan pertama. Diperoleh di sini kedua ruasnya kita kalikan dengan 10, jadinya 10X sama dengan 73,1414. Nah, sekarang kita kalikan 10 pangkat 2 untuk memindahkan satu blok ke sebelah kiri ke titik desimal. Nah, diperoleh 1000X sama dengan 7314,1414. Nah, kita selisihkan nih. Kita selisihkan 1000X dengan 10X. Maka 1000X dikurang 10X itu akan sama dengan 7314 dikurang 73. Kan kalau 7314,1414 dikurang 73,1414, ini kan desimalnya bakal jadi 0 ya kalau dikurang. Nah, jadinya 7.314 dikurang 73 sama dengan 7.241. Nah, di sini kan di ruas ini akan jadi 990X sama dengan 7.241. Nah, maka X sama dengan 7.241 per 990. Nah, di sini kita dapat lihat bahwa X merupakan bilangan rasional. Lalu selanjutnya ada bukti kedua kantor. Nah, selanjutnya ada teorema 255. Interval satuan 0 dari 0 sampai 1 itu kita definisikan sebagai X elemen R dengan 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 adalah tak terhitung. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak premis sama apa yang akan dibuktikan? Premisnya itu X elemen dari R, dan yang akan dibuktikan itu interval dari 0,1 itu didefinisikan sebagai X elemen dari R, di mana 0 kurang dari X kurang dari 1 adalah tak terhitung. Iya benar Kak, makasih Kak. Nah, premisnya ya tadi X elemen R, terus kita akan buktikan interval tertutup 0 sampai 1 itu dengan dengan elemennya itu X elemen R untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1 tak terhitung. Bentar, Abi. Ini mending premisnya itu misalkan I adalah interval 0 sampai 1 yang didefinisikan seperti itu, kemudian akan dibuktikannya I tak terhitung gitu aja. Oh, berarti premisnya itu I interval. Ya, interval 0 sampai 1 yang itu definisinya, interval tutup 0 sampai 1, kemudian akan dibuktikannya I-nya tak terhitung. Jadi lanjut ke pembuktian aja dulu. Oh, iya, Bu. Nah, untuk pembuktiannya, kita gunakan kontradiksi. Andaikan interval I dari 0 sampai 1 itu terhitung, maka kita dapat mengurutkan semua anggota I dan menulisnya kembali sebagai berikut. Oke,
kita ini tadi kan kita juga sudah buktikan bahwa si interval I ini tak terhitung dengan apa tadi? Dengan representasi biner ya? Iya. Yang udah apa tadi? Yang udah dibuktikan. Bahwa I tak terhitung yang di awal-awal presentasi apa? Caranya apa tadi? Oh, bukan pakai representasi ya, cuman dengan mengandaikan bahwa si I-nya terhitung ya. I-nya tak terhitung. Oh, tadi itu pakai konsep nested interval yang terima 254. Coba yang terima 254. Oke, yang ini. Ini kan tadi pakai konsep interval bersarang ya, pakai terima 254 kan ya pembuktiannya. Benar nggak? Coba Iya, buka Ibu, pembuktiannya. betul. Pembuktiannya di next. Pembuktiannya tadi terakhir pakai apa? Kan dia kan ini pakai, oke, tadi kita sudah buktikan bahwa si I interval tertutup 0,1 itu tak terhitung, metodenya adalah dengan menggunakan sifat interval bersarang. Bahwa kalau kita punya barisan interval bersarang IN, maka akan terdapat C di setiap IN. Dan C itu ternyata tidak sama dengan XN. Kalau kita andaikan si I itu dapat kita tulis sebagai isinya I itu adalah X1, X2, dan seterusnya. Nah, sekarang si kantor memberikan bukti kedua untuk ini, bahwa si I itu tak terhitung itu dengan menggunakan representasi desimal. Oke, lanjut yang Abi. Nah, ini kan tadi I-nya itu kita definisikan X1, X2, sampai Xn, dan seterusnya. Ya, kita bisa menulis seperti itu karena kita andaikan dia apa? Terhitung ya? Iya, terhitung. Kan ingat kalau I itu terhitung, ingat definisi himpunan terhitung apa? Himpunan S dikatakan terhitung kalau apa? Terdapat suatu bijeksi dari S pada N kan? Atau kalau kita ngomongin I itu terhitung, berarti terdapat bijeksi dari I pada N. Berarti unsur di I itu bisa ditulis sebagai X1, X2, X3, dan seterusnya. Oh iya. Nah, selanjutnya karena untuk setiap X itu ada di interval 0 sampai 1, dapat ditulis sebagai X sama dengan 0, B1, B2, B3, dan seterusnya, dengan BI-nya itu dari 0, 1, sampai 9. Maka ini X1 kita dapat tuliskan sebagai 0, B11, B12, sampai B1N, dan seterusnya, sampai XN-nya itu sama dengan 0, BN1, BN1, BN2, BN3, seterusnya sampai BNN, dan seterusnya. Nah, jika ini misalkan kita punya titik Y yang tidak ada di interval tadi, kita definisikan Y-nya itu sama dengan 0, Y1, Y2, Y3, sampai YN, dan seterusnya. Y-nya ada di interval tersebut, tapi kita definisikan seperti ini. Iya, Y-nya masih tapi ada di interval 0,1, tapi Y-nya ditulis sebagai 0, Y1, Y2, dan seterusnya, di mana Y-nya didefinisikan seperti apa? Y-nya itu kita definisikan sebagai 0, Y1, Y2, sampai YN, dan seterusnya. Dengan YI? Dengan YN itu nilainya 2 jika BNN-nya lebih besar sama dengan 5, atau sama dengan 7 jika BNN-nya itu kurang dari sama dengan 4. Nah, ini tuh maksud dari BNN itu dari yang slide sebelumnya, yang B11, B22, B33. Ini misalkan B11-nya nilainya sama dengan 7. Nah, kan tadi kita YN-nya itu kita ganti, kalau misalnya lebih dari 5 itu kita ganti dengan 2. Jadi ini misalkan Y1-nya 2. Nah, terus ini seterusnya kita hitung dengan kayak gitu. Kan jadi nilai terkecilnya itu kan 0,2. Karena itu kemungkinannya cuma 2 angka, 2 dan 7.
Jadi nilai Y terkecilnya itu 0,2 dan nilai Y terbesarnya itu 0,7 sekian. Nah, maka kita dapat tuliskan Y itu ada di antara 0,2 dan 0,8. Nah, ini kan masih termasuk di interval 0 sampai 1. Nah, selanjutnya karena Y tidak sama dengan Xn untuk N elemen N. Bukan karena itu, Y. Karena apa baru YN-nya diperoleh tidak sama dengan XN? Oh, karena karena Y-nya itu tidak sama dengan nilainya itu tidak sama dengan Xn yang di sebelumnya tadi. Itu yang kamu peroleh, alasannya itu karena YN tidak sama dengan BNN, dari situ dulu nulisnya, ngomongnya. Oh, berarti karena Y itu nilainya itu kan tidak sama dengan BNN. Kan tadi si digit Y1 itu kan tidak sama dengan X1 karena ini kan, karena Karena balik kita lagi. ganti dengan nilai ini. Iya, karena X1-1-nya kita ganti. Kemudian si Y2 tidak sama dengan X2 karena si Y22-nya kita ganti, B22-nya kita ganti, dan seterusnya. Iya, karena kita ganti nilai BNN-nya. Nah, maka Y tidak sama dengan Xn untuk setiap N elemen bilangan asli, karena YN-nya itu tidak sama dengan BNN. Ini berarti enumerasi I belum lengkap karena I itu belum memuat Y kontradiksi dengan pernyataan, maka pengandaiannya salah. Haruslah interval I tertutup 0 sampai 1 itu tak terhitung. Nah, selanjutnya ada latihan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada latihan nomor 12. Give the two binary representation of 3/8 and 7/16. Nah, yang akan dicari itu dua representasi biner dari 3/8 dan 7/16. Nah, penyelesaian itu akan dicari dua representasi biner dari 3/8. Kemudian diketahui 3/8 elemen dari interval tertutup 0 sampai 1. Nah, bagi dua interval tertutup 0 sampai 1 hingga dua subinterval. Jadi interval tertutup 0 sampai setengah dan interval tertutup setengah sampai 1. Karena bisa sambil ditunjukkan gambar yang tadi, yang ilustrasi gambar biseksi. Oke, tadi mulai lagi dari 0 sampai 1 bagi 2. Iya. Jadi 0,1 bagi 0 sampai setengah 1. Karena 3/8-nya itu termasuk ke dalam subinterval 0. Jadi 3/8-nya dari subinterval kiri 0 sampai setengah. Nah, kita ambil A1-nya itu sampai 0. Kemudian bagi 2 lagi nih, interval 0 sampai setengah ini menjadi 2 subinterval. 0 dari 0 sampai 1/4 dan 1/4 sampai 1/2. Karena 3/8-nya elemen dari 1/4 dan sampai 1/2 subinterval kanan, kita ambil A2-nya itu sama dengan 1. Nah, selanjutnya itu kita bagi 2 lagi nih, interval 1/4 sampai 1/2-nya ini menjadi 2 subinterval, yaitu interval tertutup 1/4 sampai 3/4 dan 3/4 sampai 1/2. 3/8? 3/8, maaf Bu. 1/4 sampai 3/8 dan 3/8-nya itu sampai 1/2. Karena 3/8-nya ini merupakan titik bagi, maka kita dapat mengambil A3 menjadi 0 atau 1. Kemudian
A3-nya tadi kan kita bisa mengambil A3-nya 0 atau 1. Nah, ini A3 sama dengan, jika A3-nya sama dengan 0, maka bagi dua interval tertutup 1/4 sampai 3/8 menjadi dua subinterval, yaitu interval 1/4 sampai 5/16 dan 5/16 sampai 3/8. Karena 3/8 ini elemen dari interval tertutup 5/16 sampai 3/8, subinterval kanan, kita ambil A4-nya sama dengan 1. Ini selanjutnya 3/8 akan selalu termasuk dalam subinterval kanan pada prosedur bagi 2. Sama kayak yang tadi. Sehingga diperoleh representasi biner dari 3/8 ini 0,010111 dan seterusnya. Kemudian yang jika A3-nya sama dengan 1, bagi dua interval 3/8 sampai 1/2 menjadi dua subinterval nih, yaitu interval tertutup 3/8 sampai 7/16 dan 7/16 sampai 1/2. Karena 3/8-nya elemen dari interval tertutup 3/8 sampai 7/16 subinterval kiri, kita ambil A4 itu sama dengan 0. Selanjutnya 3/4 akan selalu termasuk dalam subinterval kiri pada prosedur bagi 2, sehingga diperoleh 3/8-nya itu sama 0,01100 dan seterusnya. Maka representasi biner dari 3/8 itu adalah 0,010111 terusnya dan 0,011000. Nah, terus kita akan cari nih dua representasi biner dari 7/16. Diketahui yang kalian tulis di makalah sebelumnya, cara cepatnya gimana? Ditulis nggak di slide? Yang tadi representasi binernya, Bu. Cara cepatnya. Kan kalian nulis sebelumnya tuh di makalah yang saya koreksi. Oh iya, belum, Bu. Coba makalah yang saya koreksi itu aja dimunculin. Alternatif lain caranya gimana? Berarti draft makalah yang pertama kali. Draft yang koreksian pertama. Iya. Ini bukan. Bukan. Korek 1. Yang koreksi 1 itu, Bil. Di bawah rename. Di contoh soal kan naruhnya masih mundur, masih terus. Yang 7/16 ya sekarang. Iya. Itu yang akan dicari representasi biner dari 7/16. Nah, itu. Coba itu dijelaskan maksudnya gimana itu, kalau biar lebih cepat nyari representasi biner gimana? Jadi kalian dapat penulisan seperti ini dari mana?
Ini Kalian dapat ide bisa ditulis seperti ini dari mana? dari ini Bu, dari cari di Google, ada di Slider Bu. Ya, coba Ini dijelaskan kira-kira maksudnya apa itu, kalau kita mau gunakan cara ini. 7/16. Bentar, Bu. Pakai yang tadi ini. Kan sebenarnya apa sih, kan interval 0 sampai 1 itu kan dibagi 2. Berarti kan pertama itu ada A1/2 kayak gitu kan? Iya. Tambah Tadi A2, jangan A1 deh, pokoknya ada setengah, tapi titik-titik per setengah, cuman kita kan nggak tahu yang A1/2. Misalkan A1/2, cuman A1-nya kita nggak tahu nilainya 0 apa 1 gitu kan? Iya. Coba Tadi ketika mau per 2, ada nggak dia? A1-nya. Kan maunya penyebutnya itu kan bergerak dari apa sih yang di bawah itu penyebut kan ya? Penyebutnya itu kan bergerak dari 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Ketika penyebutnya 2, pembilangnya berapa? Oh iya, bentar. Penyebutnya 2, berarti pembilangnya 0. Ya, maka di representasi binernya dia berapa? Kan 7/16 itu coba dijelaskan dulu, 7/16 itu bisa kamu tulis seperti apa? Coba ini boleh aja ambil di Google, tapi kalian harus paham. Coba sekarang dijelaskan kenapa itu begitu. Kan 7 bentar Bu. Kan 7/16 itu kita pecah ya Bu, jadi 4 ditambah 2 ditambah 1/16. Kemudian dia jadi, kan seharusnya dia 4/16 ditambah 2/16 tambah 1/16. Jadi ini disederhanain jadi 1/4 tambah 1/8 tambah 1/16. Kan yang tadi di representasi biner persamaan 1 kan, mungkin yang slide itu yang X besar dari, coba ke slide bentar, halaman yang tadi X besar dari A1 kayak gitu. Nah, yang ini. Yang ini. Tadi kan di pembilangnya itu kan bergerak, penyebutnya bergerak dari 2 kuadrat sampai 2 pangkat n. Kan? Iya. Terus tadi kan dimulai dari yang 1/4 kan ya, Bu? 1/4. Nah, berarti setengahnya berapa? No? Ketika penyebutnya 2, pembilangnya berapa? 0. Ya, berarti digit binernya berapa? 0. Balik lagi ke halaman makalah. Nah, berarti kan tadi kan X itu maunya adalah A1, coba balik lagi coba ke slide. Kan X itu berada di antara A1/2 tambah A2/2 kuadrat dan seterusnya. Sementara A1-nya berapa? A1-nya kan tadi 0 ya? 0, karena digit kita nggak punya kan, ketika penyebutnya 2 ternyata nggak ada pembilangnya. Berarti balik lagi ke makalah. Nah, berarti kan itu karena nggak ada titik-titik per 2, berarti digit A1 itu adalah 0 gitu kan? Iya. Lanjutin. Kemudian ya kan tadi dimulai dari 0/2 ditambah kan ini 1/4 kan, berarti 1/2 pangkat 2 tambah 1/2 pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat 5 dan seterusnya.
Nah, tadi kan yang 0/2 itu binernya kan 0 ya. Berarti itu bisa ditulis 0,0111 0 1 ini. Oke, dia kan sebenarnya berhenti di mana itu berhenti di digit keempat kan? Maksudnya apa titik bagi itu berada pada si 7/16 itu berada pada pembagian keempat kan? Kan stopnya di 2/4. Berarti kan ujungnya tinggal dipilih mau 1 atau 0 gitu kan? Iya. Berarti ujungnya 0. Kalau 1/2 itu kan tadi paling ujung, kamu ngambil berapa itu di situ? 1/2 kamu ambil 1. Ya, 1/2 itu 1. Yang 1/2 Dan 3. 1 juga. 1/2 itu 1. 1/2 1/2 ya, Bu. 1/2 itu 0. Hah? 0 apa 1 itu yang digit keempat? 1, Bu, maaf, Bu. Karena kamu ngambil 1, berarti sisanya berapa? Kan dia adalah titik bagi, kayak yang tadi yang jelasin di landasan teori. Kalau dipilih 1, maka sisanya jadi 0. Kemudian berarti alternatif kedua apa? Alternatif kedua kita ambil satunya 1 ya, Bu. Digit keempatnya kamu ambil apa? Digit keempatnya 1. Kan dia stopnya di keempat. Itu kan ini kan stopnya di 1/2/4, berarti dia stop artinya adalah pada langkah keempat itu si 7/16 itu berada pada biseksi keempat. Berarti kan yang 1/2/4 itu representasinya kamu pilih 1 atau 0. Ketika kamu pilih 1, maka sisa digit berikutnya jadi 0, kemudian yang di bawah itu dilihat ketika kamu ambil digit keempat itu adalah 0, sisanya jadi apa? Digit kelima, 6, dan seterusnya jadi 1, Bu. Kalau digit keempat terakhirnya itu diambil, tadi kan diambil 1 ya, Bu. Berarti digit selanjutnya itu 0. Sekarang kalau digit keempat diambil 0, berarti digit selanjutnya itu 1. Nah, atau ini oke, itu kalau kita punya dari rasional kita jadikan biner. Nah, sekarang ini coba yang nomor 2 ini dijelaskan. Berarti kan ini kamu mengubah dari biner ke rasional ya. Coba dijelaskan caranya gimana itu. Yang tahap kedua itu. Dari biner ke rasional. Oh, kan tadi misalkan kita punya biner seperti apa gitu. Misalkan kita punya biner 0,011. 0111. Yang lengkap bacanya. 0,111 ya. Nah, terus kemudian kita ini ngomongnya. Kita representasikan iya, ketika coba ditambahkan itu sebenarnya 0/2 ditambah 1/2 kuadrat. Ya, jadi kan misalkan kita punya biner 0,0111. Nah, kemudian kita pada digit ke 0 itu digit ke 1 kan nilainya 0. Ya, kan 0/2, digit kedua itu nilainya 1/2/2 dan digit ketiga itu nilainya 1/2/3 dan digit keempat itu nilainya 1/2/4. Kemudian itu dan seterusnya ya, 1/2/4. Kemudian itu
Apa 2/4-nya kurang gitu ya. Seharusnya yang 2/5 itu 2/4. Iya. Itu yang 1/2/5 itu seharusnya 2/4. Enggak, emang benar sih. Digit keempatnya kan itu 0, berarti ya. Ini kamu bisa nyoret-nyoret PDF nggak? Biar kelihatan gitu, nolnya kelihatan. Atau kalau enggak, kamu nulis di halaman lain aja kayak yang tadi. Oh, di SPP aja deh. SPP-nya aja edit ini. Itu yang udah makalah aja kali ya, yang makalah. Di contoh soal. Maaf teman-teman, kayaknya nggak punya yang ininya deh. Atau ditulis tadi ditulis copy aja. Tadi kan apa itu? 0, berapa tadi itu? 0,011 kamu tulis aja new aja berarti SPP-nya. Berarti bikin coba diinstruksikan tadi 0, berapa? 0, bentar Bu. Nol 0,110 deh kayaknya tadi itu 0,1101111. Display aja nulisnya di SPP-nya biar warnanya merah. Di Ctrl D dipakai display. Nah, 0,0111. 0,11011. Nah, itu sama dengan berarti kan maunya di bawahnya pernya per 2 dulu. Penyebutnya dikosongin dulu. Pembilangnya. Berarti ditambah tambah itu di-copy aja baru cepet. Ini di-copy aja, terus kamu tinggal tambahin pangkat-pangkatnya. Berarti itu 2/2. pangkat 3. Mending kamu copy lagi deh yang udah ada superscript-nya itu biar tinggal ngedit kepalanya aja. Dan seterusnya. Oke, berarti enter sama dengan ini ya. Nah, baru diisi ininya, pembilangnya, isi pembilang sesuai dengan digit di binernya. Berarti 0/2 1. Oh, berarti 0 isi yang di atas dulu. 0 terus yang di atas enggak, yang baris pertama dulu. Baris pertama dulu. Nah, itu. iya. Nah, di digit pertama berapa itu? 0, berarti digit kedua 1 1 1
1. Digit keempat 0. Kan Oh iya. digit keempatnya 0. 1, 1. Oke. Lalu yang tadi. Baru sisanya yang kamu pakai apa tadi pakainya ini lanjut ke sini berarti boleh. 1. Sisa yang ke baris kedua ini boleh berarti ya. Yang 2/4-nya karena 0 berarti sisa yang 2/5 aja. Iya. Dan 2/6 dan seterusnya itu nilainya karena itu kan 1/2/7 itu kan dan seterusnya. Oke, boleh balik lagi ke layar ini. Itu ya. Kenapa diperoleh 1/2/2 ditambah 1/2/3 ditambah 1/2/5 ditambah 1/2/6 dan seterusnya. Kenapa? Karena ketika penyebutnya 2, nilai pembilangnya 0, karena di digit binernya itu, digit pertama di biner itu adalah 0, kemudian di digit keempat di representasi biner itu adalah 0, maka ketika penyebutnya 2/4, pembilangnya 0. Iya. Hanya kita tulis dulu kayak yang tadi 0, per 2, per 2/2, per 2/3, per 2/4 dan seterusnya, baru nilai pembilangnya dilihat berdasarkan representasi biner. Kalau representasi binernya adalah 0, berarti pembilangnya 0. Kalau representasi binernya 1, pembilangnya 1 gitu prosesnya. Oke, lanjutin. Lanjutin ya, makalah tadi kan belum beres. Makalahnya dulu aja. Oke, selanjutnya itu kamu bisa jadi apa yang berarti lanjutkan yang baris kedua itu. Nah, yang baris kedua kan sisa 1/2/2 ditambah 1/2/3 ditambah 1/2/5. Nah, yang 1/2/6-nya itu jadi 1 ditambah 1. Oh, ini Bu, yang tadi kan di gimana ya? Kan itu kan sebenarnya masih lanjut 1/2 atau balik lagi nih ke SPP-nya aja biar bertahap kelihatan. Ini kan masih coba ini tambahkan 1/2/7 sampai 2/8, sisanya tambahkan 2 biar kelihatan. Dari baris pertama tambahkan 1/2/7, 1/2/8 dan seterusnya biar kelihatan. Nah. Kan nilainya 1 semua tuh berarti penyebutnya nilainya 1 semua. Pembilangnya. Oke, sekarang kamu sederhanakan mana yang bisa kamu kelompokkan. Yang 2. Berarti kan ini 1/2/5 kamu kurung, berarti apa dari 1/2/5 itu kamu kurung, dari 1/2/6 diblok sampai 2/8 itu di blok, dikasih tanda kurung. Dari 2/6, 2/6-nya 2 kali di blok dulu aja. Itu dihapus aja, nggak perlu. Kan 1/2/6 udah muncul. Oke, itu di blok. Dari 2/6 kamu blok sampai akhir. Terus tekan kontrol tanda kurung. Kontrol angka 9 berarti. Kontrol notasi kurung. Oke. Yang di samping 2/5 tambahnya dihapus. Kan kamu mau kaliin. Berarti 1/2/5 biar jadi 1/2/5 dikali berapa itu? Kan kamu menyederhanakan dikali ya dikali 1. Dikali 1. Nah, terus ditambah 1/2/5 dikali 1/2. Terus ditambah lagi 1/2/5 dikali 1/2/2. Nah, dan seterusnya. Kemudian itu hasil dari, ini kan 1/2/2 ditambah 1/2/3 ditambah, ini kita sederhanain lagi, ini bisa dijumlahkan ya, 1 ditambah, jadi ini ditambah 1/2/5, dan yang hasil dari 1 plus 1/2 plus 1/2/2 itu 1. Pakai rumus direct geometri ya? Ya, jadi 1/1/2.
Nah, kemudian didapat 1/2 ditambah 1/2 ini yang 1/2 dikali 1/2 itu hasilnya 1/2. Nah, baru didapat 7/16. Tuh. Oke, sekarang lanjut ke contoh berikutnya. Oke, kemudian akan dijelaskan. Oke, selanjutnya ada latihan 2.5 nomor 15. Find the decimal representation of min 2/7. Di sini kita akan cari representasi desimal dari min 2/7. Nah, diketahui min 2/7 itu kan sama dengan min 1 plus 5/7. Karena 5/7-nya elemen dari interval tertutup 0 sampai 1, kita gunakan representasi desimal pada 5/7 itu. Kita bagi 0 sampai 10 itu menjadi 10 subinterval, sehingga 5/7 elemen dari 0/10 sampai 9/10. Sehingga kita peroleh 7/10 ditambah 1/10 kuadrat ditambah 4/10 pangkat 3 ditambah 2/10 pangkat 4 ditambah 8/10 pangkat 5 hingga seterusnya akan kurang dari 5/7. Nah, maka kita peroleh 5/7-nya itu 0,71428. Maka min 2/7 sama dengan min 1 plus 5/7 sama dengan min 1 plus 0,71428. Coba proses bertahapnya tadi dimunculin lagi, coba kamu ketik ke SPP-nya lagi. Kan kalau diisi desimal kan kalau binar kita mulai dari per 2 kuadrat dan seterusnya. Kalau desimal jadinya gimana? Coba yang itu di copy aja. Nanti 2-nya kamu edit jadi 10. Satu display aja kamu copy. Atau ini diedit, atau edit aja, ini kan ini udah nggak guna. Tadinya maunya berapa itu? 7/10 ya. 5/7. Ininya jangan diisi dulu, penyebutnya jangan diisi dulu. Pembilangnya dikosongin dulu. Oke, berarti penyebutnya bergerak dari 10 pangkat 2, kemudian 10 pangkat 3. Pangkat 6-nya jangan dihapus, nggak apa-apa, 10 pangkat 6-nya dimasukin aja. Tambah dan seterusnya ya, tambah titik-titik. Oke. Itu maunya apa? 5/7 ya. Nah, untuk mendapatkan digit ini caranya gimana? Berarti kan kita dapat digit 71428 itu dari mana ya? Prosesnya. Sebelumnya kan udah dijelasin kalau misalkan di representasi biner itu bentuknya desimal. Gimana, Bu? Representasi desimal. Tadi kamu bilangnya biner. Di representasi desimal itu bakal memenuhi B1/10 ditambah B2/10 pangkat 2 ditambah hingga
Bn per 10 pangkat N kurang dari sama dengan si X kurang dari sama dengan B1 per 10 plus B2 per 10 kuadrat plus hingga B plus Bn plus 1 per 10 pangkat N. Nah, di sini untuk cari B1-nya sama kayak yang di representasi biner. Pertama, kan kita bagi ini ada di interval mana? Ini nggak tahu Nah. sinyal saya yang jelek apa sinyalnya siapa ini? Aulia yang jelek. Ini yang lagi presentasi siapa? Aulia kah? Fani, Bu. Ah, Fani. Oh, ya, Fani, sinyalnya putus-putus. Suaranya putus-putus di saya. Sudah jelas, Bu? Udah. Oke. Nah, untuk cari, sebelumnya kan di representasi desimal, kita tahu untuk nyari B1, B2, Bn-nya itu penulisannya gini, B1 per 10 plus B2 per 10 pangkat 2 sampai Bn per 10 pangkat N kurang dari X, kurang dari sama dengan B1 per 10 plus B2 per 10 pangkat 2 ditambah hingga Bn plus 1 per 10 pangkat N. Nah, untuk nyari B1-nya ini sama kayak cara di representasi biner. Yang pertama kan kita punya interval dari 0 sampai 1. Mungkin bisa ke gambarnya ditunjukin. Iya, Bu. Nah, dari interval tertutup 0 sampai 1 ini, kalau di representasi desimal, kita bagi menjadi 10 subinterval. Berarti itu ada 0 per 10, 1 per 10, sampai 9 per 10. Nah, kita lihat si X ini atau 5 per 7 ini ada di antara mana? Ternyata 5 per 7 ini ada di antara 7 per 10 dan 8 per 10. Mungkin ditulis saja. Nah, sesuai dari representasi biner, kan Bn per 10 pangkat N kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan Bn plus 1 per 10 pangkat N. Nah, di sini kan N-nya kan kita 1, maka si 7 per 10 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7 plus 1 per 10. Maka didapat B1-nya itu 7. Nah, selanjutnya, karena kita udah tahu 5 per 7-nya itu ada di subinterval 7 per 10 sampai 8 per 10, kita bagi lagi 7 per 10 dan 8 per 10-nya itu menjadi 10 subinterval.
Nah, mungkin karena biar lebih mudah, kita bikinnya 70/100 per 80/100. Lalu kita bagi jadi 10 bagian subinterval. Itu berarti ada 71/100, 72/100, hingga 79/100. Nah, kita lihat lagi nih, 5/7 ini ada di antara mana? Dari 70/100 sampai 80/100. Ternyata si 5/7 ini ada di 71/100 sampai 72/100. Ada di antara 7/10 dengan berapa? 70/100 dengan 80/100 kali. Berapa itu? Iya, 70/100 sampai 80/100. Ya. Dia ada di interval pertama gitu lah ya intinya. Dia ada di iya, subinterval ada di pertama. Iya, dia ada di subinterval pertama. Maka di situ kita punya B2-nya itu 1. Nah, langkah ini dilakukan sampai B ke N. Misalkan B ketiga nih. Berarti kan 71/100 sampai 72/100. Kita bagi lagi menjadi 10 subinterval. Berarti 710/1000 sampai 719/1000. 710/1000 sampai 719/1000. Dari 710 apa dari 700? Kan tadi dia ada di interval pertama kan? Ada. Kan tadi berada di interval pertama, berarti dia ada di antara 70 per awalnya kan dia berada di antara 70/100 dengan 71/100, bukan sih? Yang 1/10⁻². Dia ada di kan dia ada kalau nilainya 1 berarti kan dia berada di interval pertama. Interval pertama itu berapa? Dari 7 itu kan yang Speedo apa itu Tosca itu kan dari 70/100 sampai 80/100. Berarti kan ternyata 5/7 itu berada di interval pertama. Berarti interval pertama itu selangnya dari berapa itu? Dari 70/100 sampai berapa? Dari 700 sampai 710 berarti Bil. Ternyata si 57 ada di interval keempat gitu ya. Iya, ada di interval keempat. Oke, dan seterusnya gitu ya. Iya, Bu. Oke. Sehingga didapat. Sehingga didapat. Oke, ya, sehingga didapat min 2/7 sama dengan min 1/5/7 sama dengan min 1 plus 0,71428 dan seterusnya. Periodik nggak itu dia? Enggak, Bu. Enggak. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu latihan 2.5 nomor 17. Itu
bilangan rasional apa yang merepresentasikan bilangan desimal periodik dari 1,25137 seterusnya, dan 35,14653 dan seterusnya. Nah, ini akan kita cari bilangan rasional yang merepresentasikan bilangan desimal 1,25137 dan seterusnya, dan 35,14653 dan seterusnya. Ini yang pertama, ini kita misalkan A-nya itu 1,25137 dan seterusnya. Nah, ini setelah itu kan kita punya 100A sama dengan 125,137,137 dan seterusnya. Nah, kita juga punya 100.000 A sama dengan 125.137,137,137 dan seterusnya. Sehingga ini kita bisa hitung 100.000 A dikurang 100A sama dengan 125.137,137 dan seterusnya dikurang 125,137,137 dan seterusnya. Ini 99.900A sama dengan 125.012. Maka kita dapat A-nya itu 125.012 dibagi 99.900. Ini A-nya kita sederhanakan, jadi A itu sama dengan 31.253 per 24.975. Karenanya, bilangan rasional dari 1,25, 137, 137 dan seterusnya itu sama dengan 31.253 per 24.975. Nah, untuk bilangan yang kedua itu misalkan B sama dengan 35,14653 dan seterusnya. Maka kita punya juga 100B sama dengan 3.514,653 dan seterusnya. Dan juga kita punya 100.000 B sama dengan 3.514.653,653,653 dan seterusnya. Sehingga ini kita pakai perhitungan yang tadi juga, 100.000 B dikurang 100B sama dengan 3.514.653,653 dan seterusnya dikurang 3.514,653,653 dan seterusnya. Ini kita dapat 99.900B sama dengan 3.511.139. Nah, ini kita dapat B-nya itu 3.511.139 per 99.900. Nah, karenanya bilangan representasi dari 35,14653,653 dan seterusnya itu sama dengan 3.511.139 per 99.900. Dari kedua pembuktian tersebut, maka kita dapat bahwa bilangan representasi rasional dari 1,25, 137 dan seterusnya itu sama dengan 31.253 per 24.975. Dan bilangan rasional representasi dari 35,14653 dan seterusnya itu sama dengan 3.511.139 per 99.900. Oke, udah ada lagi? Apa udah beres? Sudah selesai, Bu. Oke, tanya temennya, kalau nggak ada yang mau ditanya silakan ditutup. Dari teman-teman kira-kira ada yang masih kurang paham nggak dari materi kita? Kayaknya udah paham semua ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanya langsung gitu ya. Iya, tanya langsung aja nggak apa-apa. Nanti boleh di luar perkuliahan kalau misalnya malu sekarang bertanya. Oh, ya, baik, Bu. Ini jadi ditutup aja, Bu. Iya, ditutup. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.